Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Martini dengan NIM T20198128 dari kelas Biologi 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi melalui Media Praga 3D terhadap minat dan hasil belajar siswa SMAN 1 Glenmore, Curriculum tahun ajaran 2021-2022. Latar belakang pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, dikarenakan banyak sekali remaja yang kurang memahami akan pentingnya kesehatan reproduksi dengan dibuktikannya banyak sekali kasus-kasus seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual ataupun yang lainnya. Untuk yang kedua, dikarenakan banyak sekali miskonsepsi tentang pemahaman materi reproduksi pada kelas 11 siswa SMA. Dan untuk yang ketiga, penggunaan media 3D digunakan sebagai tinjauan untuk menarik minat siswa dalam memahami materi sistem reproduksi. Terkait miskonsepsi yang terjadi pada pemahaman siswa mengenai materi sistem reproduksi, penyuluhan kesehatan reproduksi kali ini diharapkan sebagai langkah awal dalam membekali pengetahuan awal siswa, dan melalui media 3D digunakan dalam menarik minat mereka untuk mempelajari materi sistem reproduksi lebih dalam dan secara enjoy atau senang, sehingga nantinya akan didapatkan atau meningkatkan hasil belajar mereka. Dengan meningkatnya hasil belajar siswa mengenai pemahaman kesehatan reproduksi yang benar dan tepat, diharapkan mampu dalam mengurangi permasalahan tentang seksualitas di kalangan remaja. Untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, adakah pengaruh penyuluhan dari kesehatan reproduksi melalui media 3D terhadap minat dan hasil belajar siswa SMAN 1 Glenmore, Curriculum tahun ajaran 2021-2022. Dan untuk yang kedua, seberapa besar tingkat keefektivitasan dari adanya penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media Praga 3D terhadap minat dan hasil belajar siswa SMAN 1 Glenmore, Curriculum tahun ajaran 2021-2022. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian kali ini memiliki tujuan yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh adanya penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media Praga 3D terhadap minat dan hasil belajar siswa SMAN 1 Glenmore, Curriculum pada tahun ajaran 2021-2022. Dan untuk yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas dari adanya penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media Praga 3D terhadap minat dan hasil belajar siswa SMAN 1 Glenmore, Curriculum tahun ajaran 2021-2022. Untuk manfaat dari penelitian kali ini yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu atau dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi dengan menggunakan media Praga 3D. Dan diharapkan juga sebagai referensi lanjutan dalam mengembangkan media pembelajaran yang efektif pada saat kegiatan belajar mengajar. Dan untuk yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis bagi guru, khususnya guru SMA, yaitu menjadi referensi bagi para guru biologi tingkat SMA dalam menggunakan media 3D saat penyampaian materi reproduksi ataupun yang lain. Yang kedua yaitu bagi peneliti lanjutan sebagai referensi untuk pengembangan dan memperdalam penelitian lanjutan dengan topik yang serupa. Yang selanjutnya yaitu bagi pembaca, diharapkan untuk dapat merubah atau membuka mindset pembaca dan para remaja terkait kesehatan reproduksi dan edukasi seks pada remaja. Yang selanjutnya yaitu bagi mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan pendidikan sarjana pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan yang terakhir untuk siswa sebagai informasi tambahan dalam menarik minat serta meningkatkan hasil belajar mereka. Dalam penelitian kali ini, variabel yang digunakan yaitu yang pertama variabel bebas, penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media Praga 3D. Dan yang kedua variabel terikat yakni minat dan hasil belajar siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu indikator penelitian. Penelitian kali ini terdapat dua indikator, yaitu pada hasil belajar dan juga pada minat belajar siswa.
Untuk hasil belajar, terdapat 3 ranah untuk mengukurnya. Yang pertama yaitu pada ranah kognitif yang berisi yang pertama mengingat atau tentang pengetahuan, di mana indikatornya yaitu dapat menyebutkan dan dapat menunjukkan kembali. Yang kedua yaitu untuk bisa memahami, diukur dengan indikator dapat menjelaskan, dapat mengidentifikasikan dalam bahasa sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu ranah kognitif mengaplikasikan dengan indikator dapat memberikan contoh dan juga dapat menggunakan secara tepat. Yang selanjutnya yaitu menganalisis dengan indikator dapat menguraikan dan dapat mengklasifikasikan. Yang selanjutnya yaitu menciptakan dengan indikator dapat menghubungkan materi. Dan yang selanjutnya yaitu mengevaluasi dengan indikator dapat menyimpulkan dan dapat menggeneralisasikan. Yang selanjutnya yaitu pada ranah afektif. Yang pertama yaitu terdapat penerimaan dengan indikator menunjukkan sikap menerima dan menunjukkan sikap menolak. Yang kedua terdapat sambutan atau respon dengan indikator kesediaan berpartisipasi dan kesediaan memanfaatkan. Yang selanjutnya yaitu sikap menghargai dengan indikator menganggap penting dan bermanfaat, menganggap indah dan harmonis, dan juga mengagumi. Yang selanjutnya terdapat pendalaman atau internalisasi dengan indikator mengakui dan meyakini serta mengingkari. Dan yang terakhir yaitu penghayatan dengan indikator melembagakan atau meniadakan, menjelmakan dalam pribadi dan perilaku sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Terdapat keterampilan bergerak atau bertindak dengan indikator kecakapan mengkoordinasikan gerak mata, telinga, kaki, dan anggota tubuh yang lain. Yang selanjutnya yaitu kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal dengan indikator kefasihan melafalkan atau mengucapkan dan kecakapan membuat mimik dan juga gerakan jasmani. Yang selanjutnya yaitu indikator mengenai minat belajar. Terdapat 4 indikator dalam minat belajar. Yang pertama akan memunculkan perasaan senang, kemudian ketertarikan siswa, perhatian siswa, dan juga keterlibatan siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu peneliti terdahulu. Yang pertama dari Nidia Rena Benita tahun 2012 dengan judul Pengaruh Penyuluhan Terhadap Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Siswa SMP Kristen Gergaji, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh adanya penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja siswa SMP Kristen Gergaji. Hasil penelitian pada kali ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari adanya penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan siswa yang dibuktikan dengan meningkatnya rata-rata pretest sebesar 59% menjadi 70% saat post-test. Yang selanjutnya yaitu penelitian dari Ari Krisnawati pada tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Media 3 Dimensi untuk Meningkatkan Hasil Belajar di Sekolah Dasar, dengan tujuan penelitian untuk meningkatkan aktivitas guru, siswa, dan hasil belajar siswa kelas 3C pada pembelajaran tematik, tema lingkungan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan dan juga bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian kali ini menunjukkan aktivitas guru mengalami kendala pada siklus 1 dengan dibuktikan mendapatkan skor 74% dan meningkat pada siklus 2 menjadi 87,5%. Menunjukkan aktivitas siswa dalam menggunakan media 3D pada siklus 1 sebesar 74% dan menunjukkan peningkatan pada siklus 2 yakni menjadi 93,62%. Sehingga hasil belajar siswa kelas 3C SDN Manukan Kulon pada pembelajaran tematik dengan tema lingkungan menggunakan media 3 dimensi mengalami peningkatan dari siklus 1 sebesar 63% menjadi 89% pada siklus 2. Yang selanjutnya yaitu penelitian dari Teli Katarina dan Yuliana pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Melalui Audiovisual dengan hasil pengetahuan setelah penyuluhan pada remaja SMA Negeri 2 Pontianak, dengan tujuan penelitian untuk
mengetahui pengaruh adanya penyuluhan kesehatan reproduksi melalui audiovisual dengan hasil pengetahuan setelah penyuluhan pada remaja SMA Negeri 2 Pontianak. Hasil penelitian kali ini didapatkan kesimpulan bahwa setelah dilakukan penyuluhan, didapatkan rata-rata post-test pengetahuan sebesar 99 dan hampir seluruh responden sebesar 84,4% dikategorikan baik, sehingga penelitian ini berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan siswa. Untuk yang selanjutnya, hipotesis penelitian kali ini yaitu HA, ada pengaruh dari adanya penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media peraga 3D terhadap minat dan hasil belajar siswa SMA N1 Glenmore Krikilan pada tahun 2021-2022. Sedangkan HA0 tidak ada pengaruh dari adanya penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media peraga 3D terhadap minat dan hasil belajar siswa SMA N1 Glenmore Krikilan tahun ajaran 2021-2022. Untuk yang terakhir yaitu metode penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen dengan rancangan kontrol grup pretest post-test design. Dan untuk tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada sekolah SMA N1 Glenmore Krikilan, Kabupaten Banyuwangi pada bulan April sampai Mei tahun ajaran 2022. Dan untuk populasi dan sampel diambil sebanyak 140 siswa dari total 4 kelas siswa IPA dari SMA N1 Glenmore dengan mengambil 2 kelas, 1 kelas sebagai kelas kontrol dan 1 kelas sebagai kelas perlakuan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu desain rancangan penelitian. Penelitian kali ini menggunakan model kuasi eksperimen dengan desain pretest dan posttest, yang mana akan dilaksanakan dengan rancangan pada pertemuan pertama dilakukan pretest, lalu kemudian akan diadakan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, dan yang selanjutnya pada pertemuan ketiga atau setelah materi kesehatan reproduksi selesai akan diberikan lembar uji posttest. Dan yang selanjutnya yaitu jenis data. Pada penelitian kali ini menggunakan jenis data primer berupa angka-angka dari hasil soal pretest dan posttest. Dan yang selanjutnya yaitu teknik dan instrumen dalam pengumpulan data. Menggunakan teknik menggunakan pretest dan posttest, sedangkan instrumen menggunakan lembar soal berupa pretest dan posttest tadi. Dan yang terakhir, teknik analisis data menggunakan analisis inferensial menggunakan uji Bayret t-test. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi melalui media 3D terhadap minat dan hasil belajar siswa SMA N1 Glenmore Krikilan pada tahun ajaran 2021-2022. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan juga semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.